Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusriati dari Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mereview atau merangkum materi-materi mengenai teori-teori komunikasi yang telah dipelajari selama semester 2 ini. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu mengenai teori Mises Design Logic. Setiap orang memiliki pemikiran berbeda mengenai komunikasi. Oleh karena itu, ada 3 logika perancangan pesan. Yang pertama adalah ekspresi Mises Logic. Orang yang menggunakan pola ini menitik beratkan dirinya pada ekspresi diri. Dan biasanya mereka memandang komunikasi itu sebagai sebuah pengiriman pemikiran maupun perasaan kepada orang lain. Dan biasanya di dalam teori ini terdapat nilai-nilai keterbukaan maupun kejelasan serta kejujuran yang sangat diperlukan. Dan biasanya mereka menaruh perhatiannya itu kepada konteks dan kesesuaian. Yang kedua, konvensional design logic. Orang yang menggunakan pola ini menganggap atau memandang komunikasi itu sebagai sebuah aturan. Jadi jarang sekali mereka melakukan kesalahan saat berinteraksi maupun berkomunikasi dengan lawan bicara. Yang terakhir ada retorika Mises Design Logic. Orang yang menggunakan pola ini memandang komunikasi itu tempat menciptakannya situasi maupun negosiasi demi mencapai beberapa tujuan. Teori yang dirumuskan oleh Carl Bergen dan Richard Calabrese ini memprediksi kapan, mengapa, serta bagaimana seseorang bisa menggunakan komunikasi untuk mengurangi ketidakpastian saat dia berbicara dengan orang lain. Ada 3 asumsi yang digunakan dalam teori ini. Yang pertama adalah tujuan utama komunikasi untuk meminimalisasi ketidakpastian. Yang kedua, ketika individu mengalami ketidakpastian, maka dia akan mengalami ketidaknyamanan. Yang ketiga, komunikasi adalah alat untuk mengurangi ketidakpastian. Adapun 3 kondisi yang memotivasi seseorang untuk mengurangi ketidakpastian ini. Yang pertama, antisipasi interaksi masa depan ketika bertemu dengan orang yang sama. Yang kedua, nilai insentif yang terjadi ketika seseorang memiliki potensi untuk memberikan ganjaran maupun hukuman kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah deviansi yang terjadi ketika seseorang memiliki potensi atau seseorang melakukan hal yang nggak biasa, yaitu dengan cara melawan harapan orangnya. Itu contohnya. 3 adalah teori AUS. Teori AUS berpendapat bahwa memori manusia akan hilang seiring jalannya waktu. Sesuai dengan pembuktian dibuktikan oleh William James dan Benton J. Underwood yang mengatakan bahwa semakin sering kita mengingat, maka akan semakin buruk ingatan kita. Tapi Rahmat mengatakan bahwa nggak selalu waktu yang dapat menghilangkan memori manusia, tapi juga faktor-faktor lainnya seperti hal-hal baru, suasana baru maupun orang baru dan lingkungan baru. Keempat adalah teori interferensi. Teori interferensi ini tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan oleh teori AUS, bahwa semakin sering kita mengingat, maka daya ingatan kita akan semakin buruk. Tapi jika tidak ada yang kita ingat, maka tidak ada yang kita lupa. Kelima adalah teori pelanggaran harapan. Teori ini berfokus pada apa yang diharapkan oleh orang lain dan bagaimana reaksi mereka ketika saat berbincang. Keenam adalah teori-teori komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antar satu atau lebih individu yang saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling memberi umpan balik. Adapun 3 teori yang terdapat dalam komunikasi interpersonal ini. Yang pertama adalah teori penyimpangan dugaan. Teori ini menjelaskan bahwa manusia dalam percakapannya memiliki ekspektasi terhadap perilaku nonverbal dari lawan bicara. Yang kedua adalah interpersonal deception theory. Teori ini menjelaskan mengenai kebohongan. Kebohongan adalah manipulasi dari sebuah informasi. Adapun ciri-ciri pesan yang mengandung kebohongan adalah pesan yang mengandung ketidakpastian. Dalam penyampaian pesan pun biasanya komunikator tidak segera menjawab. Dan dalam penyampaian dan pesan yang disampaikan pun biasanya tidak relevan dengan topik. Tapi bagaimana caranya si pengirim atau si komunikator ini tetap menjaga hubungan baik dengan komunikan maupun penerima ini. Yang ketiga adalah communication accommodation theory. Teori ini lebih menekankan pada perilaku dan kognitif seseorang ketika memberikan informasi. 7 adalah teori-teori komunikasi kelompok dan organisasi. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi antar satu individu maupun sekelompok banyak orang dalam satu tempat maupun satu tatap muka. Sedangkan komunikasi organisasi adalah pertukaran pesan antar unit-unit komunikasi dalam berbagai organisasi tertentu. Adapun berbagai macam-macam teori yang terdapat di dalamnya. Yang pertama adalah teori kepribadian kelompok, teori percakapan kelompok, pemikiran kelompok. Adapun teori perbandingan sosial di sini lebih
menekankan pada keefektifan dari kelompok tersebut, yaitu bagaimana caranya bisa membuat suatu kelompok itu menjadi efektif, yaitu dengan cara adanya masukan-masukan dari anggota-anggota kelompok maupun argumen-argumen yang akan digabungkan menjadi satu pemikiran yang padu. Lanjut, ada teori pertukaran sosial, yaitu lebih menekankan pada perkenalan satu sama lain. Kedelapan adalah teori-teori komunikasi massa. Seperti yang telah kita ketahui, komunikasi massa atau yang lebih sering disebut dengan media massa itu sangat berperan penting di era globalisasi sekarang. Adapun 15 teori yang terdapat dalam komunikasi massa, yang pertama adalah teori pengaturan agenda yang menjelaskan tentang keefektifan kumulatif dari media. Yang kedua ada teori sistem ketergantungan media yang tergantung pada konteks sosial. Yang ketiga ada teori spiral keheningan, ada teori kesenjangan pengetahuan, teori imperialisme budaya. Yang keenam ada teori studi kultural kritis. Yang ketujuh ada teori sosial kognitif. Lanjut ada teori pengembangan. Kemudian ada jarum hipodermik. Kemudian ada teori dua tahap. Yang ke-11 ada teori penggunaan dan kepuasan. Yang ke-12 ada teori media. Yang 13 ada teori kekayaan media, yang dimana media ini memiliki kekayaan dalam pandangan publik, yang dimana media ini bisa mengatasi ketidakpastian, sama halnya dengan komunikasi ya. Yang ke-14 ada teori konsistensi, dan yang terakhir ada teori difusi inovasi. 9 adalah teori komunikasi antar budaya atau komunikasi lintas budaya. Komunikasi ini terjadi antara orang-orang yang memiliki perbedaan baik dari ras, etnik maupun sosioekonomi, ataupun yang menggabungkan dari beberapa hal tersebut. Adapun 3 teori yang terdapat dalam komunikasi antar budaya ini, yang pertama adalah teori pengelolaan kecemasan atau ketidakpastian. Teori ini terfokuskan pada perbedaan budaya dalam suatu kelompok maupun orang asing, yang dimana segala situasi itu memiliki keraguan maupun ketakutan. Jadi budaya yang muncul pada teori ini tuh lebih menekankan pada sebuah keraguan maupun ketakutan ya, yang dialami oleh individu maupun masyarakat. Yang kedua ada peace negotiation theory ya, yang menjelaskan perbedaan budaya dalam merespon konflik atau sebuah masalah. Yang ketiga ada speech codes theory. Teori ini terdapat dalam suatu budaya yang dimana substansi dan ketakutannya dalam sebuah budaya, yang dimana menyampaikan proporsi itu seperti ditemukannya speech code yang khas gitu ya. Jadi setiap budaya itu memiliki speech code atau kode yang khas dari budaya tersebut. 10 atau yang terakhir adalah teori komunikasi internasional. Teori ini muncul dengan seiring berkembangnya teknologi dan semakin pesatnya ilmu pengetahuan. Adapun 8 teori yang terdapat dalam komunikasi internasional ini. Yang pertama adalah teori arus bebas. Teori ini berkenaan dengan arus informasi yang muncul secara bebas. Yang kedua ada teori modernisasi. Teori ini lebih menekankan pada teori pembangunan yang menyatakan bahwa pembangunan itu dicapai melalui mengikuti proses pengembangan yang digunakan oleh negara maju ataupun negara yang berkembang saat itu. Yang ketiga ada teori ketergantungan. Teori ketergantungan ini menyediakan kerangka kerja alternatif untuk menganalisis komunikasi internasional. Yang keempat ada teori imperialisme. Teori ini berpandangan mengecam dominasi negara maju terhadap negara berkembang, dan dengan mendefinisikan imperialisme secara sederhana, yaitu corak hubungan di mana sebuah masyarakat mendominasi masyarakat lainnya yang berlangsung secara parsial atau sebagai sebagian atau secara struktural keseluruhan. Yang kelima ada teori hegemoni. Teori hegemoni ini didefinisikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Yang keenam adalah teori kritik atau yang disebut dengan teori kritis, adalah teori sosial yang berorientasi pada mengkritisi dan mengubah masyarakat secara keseluruhan. Yang ketujuh ada ruang publik. Ruang publik adalah ruang untuk umum untuk berkumpulnya masyarakat. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah wacana globalisasi, yang dimana globalisasi ini adalah proses memasuki ruang lingkup dunia secara sistematis dan masuk akal. Sekian dan terima kasih karena telah menonton video saya, dan hanya ini saja yang dapat saya review mengenai teori-teori komunikasi yang telah kami pelajari selama semester 2 ini. Dan lebih kurang saya minta maaf kepada kalian semua, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.